Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin. Pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bersimpuh di bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penghambaan kita kepada Allah tercatat sebagai amal ibadah yang terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, serta Allah selalu memberikan petunjuknya kepada yang jalan yang lurus, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk pula kepada kita untuk menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Bapak Ibu, mari kita awali terlebih dahulu tadabbur pada malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya minta maaf karena beberapa pekan ini saya tidak bisa hadir di tempat ini. Yang pertama karena saya dapat tugas untuk menjadikan STAI Muhammadiyah Kota Probolinggo untuk menjadi Institut Ahmad Dahlan. Sudah selesai kita jadikan Institut Agama Islam 5 bulan yang lalu. SK Rektor sudah turun, SK BPH sudah turun. Tetapi kemudian kita berpikir bahwa Muhammadiyah Kota Probolinggo ini, rumah sakit yang kita miliki itu jumlah perawat lebih dari 50, itu yang kader Muhammadiyah hanya 1 orang. Bidan yang jumlahnya melebihi juga 50, 1 pun tidak ada dari kader Muhammadiyah. Dosen Institut Ahmad Dahlan yang jumlahnya hampir 75, yang kader Muhammadiyah hanya 3 orang. Rektor 3, dan bendahara. Maka kemudian kita berpikir bagaimana amal usaha Muhammadiyah ini, putra-putra Muhammadiyah harus masuk di dalamnya. Ternyata tidak mampu. Maka kemudian Institut Ahmad Dahlan, saya mendapat mandat untuk segera merubah menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Lah, untuk menjadi Universitas Ahmad Dahlan ini tentu tidak mudah, karena kami menghadap kepada pendidikan, maksud saya Kementerian Pendidikan, tidak boleh membuka prodi baru. Institut Ahmad Dahlan itu berada di bawah naungan Kemenang. Kemudian bagaimana kita untuk mengkolaborasi menjadi universitas? Maka kita meminta izin, tetapi tidak boleh. Yang boleh hanya mencari prodi yang sudah tidak sehat tetapi masih memiliki izin operasional. Maka saya sebagai ketua BPH dengan Pak Rektor pulang pergi ke Jogja, minta izin pimpinan pusat,
mencari fakultas-fakultas yang sudah tidak aktif tetapi izin operasional masih ada. Barulah kita kemarin menemukan di Makassar. Kita membeli di Makassar itu 1.700.000, yaitu fakultas kebidanan dan fakultas keperawatan. Kita bangga semoga putra-putra dari Muhammadiyah masuk itu dan kemudian bisa berada di amal usaha. Karena di kesehatan itu amat sangat riskan berkenaan dengan BPJS. Seorang dokter untuk mengatasi pasien BPJS honornya Rp2.000. Sekarang sudah dipangkas lagi oleh Pak Jokowi untuk kemudian tidak ada pasien rumah sakit yang standarnya 1, 2, 3. Ini masih polemik. Tapi yang terpenting itu bukan tugas saya untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan untuk membuka 2 prodi baru. Kita kejar Juli tidak bisa karena uangnya kurang 0,5 miliar. Orangnya tidak mau cari hutangan 0,5 miliar ke bank, udah tidak punya kemampuan. Karena kampus kami mau bangun untuk tingkat berikutnya. Lah 0,5 miliar ini mau pinjam ke siapa untuk Juli? Karena belum dapat, maka terpaksa kita membuka tahun depan mencari pinjaman yang sekiranya tidak usah ada bunganya. Minjam ke Koperasi Muhammadiyah bunganya 1,5. Saya tidak tahu Pak Kodi. Kan Muhammadiyah itu punya koperasi Pak, tapi bunganya 1,5%. Ustadz Mahmud Majelis Tarjih. Ini bingung kami. Ya semoga Allah memberikan sehingga Juli yang akan datang sudah bisa kita buka. Dan kami programkan untuk fakultas itu untuk kaderisasi. Itu harus dapat dispensasi utuh. Sama dengan kami sekarang, kami menguliahkan dosen untuk S3. Kita bayar. Kita biayai dosen yang mau untuk kuliah S3. Sekarang kita memberangkatkan dosen 12 untuk kuliah S3. Kita yang biayai. Tetapi besok dia harus kerja di IAD selama 10 tahun tanpa cabang. Tetap kita beri gaji, tetapi tidak boleh nyabang. Setelah 10 tahun silakan nyabang. Nah, besok kalau Bapak punya putra S2 dan masih usianya di bawah 40 tahun, silahkan yang sesuai dengan prodi yang kami miliki, kami kuliahkan S3 gratis, kerja di IAD selama 10 tahun, tetap dapat gaji, tetapi tidak boleh nyabang. Maka kemudian dengan proses itu IAD kita memperoleh nilai A+. Genggong dengan Nurul Jadid, kita di atasnya. Kita menjadi peringkat dari bawah itu 184 terbaik di Indonesia. Karena apa? Dosennya membuat jurnal internasional semuanya yang doktor. Jadi tidak ada doktor IAD itu yang tidak bikin jurnal internasional. Dan mahasiswanya bikin jurnal internasional. Jadi kalau Bapak besok memasukkan putra atau cucunya, jelas rekomendasi cabang ranting itu mendapat perhatian penuh. Karena itu besok akan dijadikan, kalau di kami dijadikan kader dosen, kalau yang mungkin dari yang perawat itu urusan PDM, untuk yang bidan itu urusan PDM, tapi urusan kami akan mencetak dosen-dosen S3 untuk menjadi dosen organik. Itu yang kemudian saya tidak bisa aktif untuk mengisi di hari Rabu. Yang kedua Bapak, Gus Dur ada ya Gus Dur? Ada Gus Dur. Saya, andai kata saya itu hidup di Madura, saya sudah dianggap kena santet. Kenapa? Setiap pukul 5 sore, perut saya ini mules. Mules tidak bisa berbuat apa-apa. Diberi obat, sembuh.
tetapi hanya berapa jam mules kembali. Ternyata saya sudah kebingungan. Anak saya bilang, Abi terlalu psikisnya. Psikis itu 80% katanya anak saya. Tetapi namanya orang tua ke anak tetap mengeyel. Sepintar apapun anak, mesti dalam pandangan orang tua lebih pintar orang tua. Dalam kapasitas, karena walaupun sudah dokter tetap kalah sama orang tua. Maka kemudian kemarin mules lagi dipijat oleh anak-anak saya. Tahu-tahu Gus Dur telepon saya. Oh itu Gus Dur datang. Gus Dur telepon saya. Pak Yai, kok enggak pernah kelihatan? Saya sampaikan kalau saya mules. Lah mules saja, cukup 5.000 kata dia. Apa Pak? Kata beliau, beli teh bandul, digodok, terus diberi satu sendok teh garam. Kata Pak Godi. Kok kata Pak Gus Dur? Nah, ini Gus Dur datang. Terus kemudian minum anget-anget, jangan disaring. Kata beliau. Saya tadi ke rumah beliau sebelum mules. Saya buktikan sebelum mules ke Gus Dur. Cari kambing ke Gus Dur. Kata beliau, sudah diminum. Sudah Gus, gitu saya. Belum Gus, saya bohong. Padahal sedih minum. Sampai tadi adzan kedengaran. Dari sini kan dari yang sana kedengaran. Enggak mules. Mandi saya. Mandi. Berangkat ke sini Pak. Sampai sekarang alhamdulillah tidak mules. Jadi Gus Dur ini adalah dokter spesialis mules. Cukup dengan teh bandul, tidak boleh disaring, diberi garam. Ini Pak berminggu, berpekan-pekan, nggak bisa. Ini kalau di Madura pukul 5 mules, kata beliau, santet ini, kan begitu. Ternyata cukup dengan teh bandul. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan, khususnya bagi teman-teman takmir, Pak Parman, Pak Yanto, mohon maaf saya tidak bisa aktif kemarin itu karena 2 hal itu. Semoga mules ini teh bandulnya masih banyak Gus. Katanya beliau suruh siang dan malam. Saya tidak ngerti dari mana beliau punya obat itu. Mari kita tadabbur pada malam ini. Saya ingin membacakan sebuah ayat dulu. Kalau Bapak yang bawa Al-Quran atau bawa HP yang ada Qurannya, tolong